Preview. Barengan dengan terapis sekaligus herbalis. Assalamualaikum Pak Akrom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya sehat ya Pak Akrom ya untuk saat ini ya Pak Akrom ya. Ji, alhamdulillah. Kota Kediri sekarang juga lagi teduh, semoga nanti hujan. Ungkep ya di belakang ya Pak Akrom ya. Ji. Ungkep banget, tapi ini di Blitar sudah mulai hujan loh Pak Akrom. Ada beberapa titik yang hujan. Kalau Pare belum ya? Yang kemarin. Kemarin hujan ya Kemarin Pare hujan, ya? tapi nggak lama. Nggak lama, cuma sebentar ya. Ji, Oke, adem tapi. lumayan ya. Ji. Oke, kita masih barengan dengan Mahameru Pro Matupahit, di mana ada berbagai macam bahan di situ ya, Dulur. Ada propolis, sambiloto, madu hitam, brotowali, porwoceng, dan juga pasak bumi. Kalau berbicara pasak bumi ini tidak hanya untuk cowok saja ya, Pak Akrom ya? Pada dasarnya iya bisa. Oh Untuk gitu ya. cewek juga bisa. Uh-uh. Dia nanti ya karena sifatnya dia tuh akar yang menunjang ke dalam bumi, sifatnya ya. Iya. Nah itu nanti ke tubuh kita itu ya semacam kita tegak ya. Tegak itu maksudnya kan kuat. Nah kalau kekuatan kita terjaga, akhirnya kita kan nggak mudah lelah. Dan itu pun mengefek juga ke sistem seluruh tubuh kita, baik itu organ jantung, ginjal, paru-paru, liver dan lain sebagainya itu menjadi kuat. Iya. Karena sifatnya dari akar tadi ya. Nah, makanya dia dinamakan pasaknya bumi. Pasaknya bumi ya. Iya, nancep ke bumi itu dalam. Dalam ya. Padahal ini kalau melihat pohonnya memang pohon yang bagaimana ini kalau pasak bumi ini Pak Akrom? Ini pohonnya bisa sangat tinggi. Oh gitu ya. Ya, makanya dia terkenalnya kan dari Kalimantan. Nah, dulunya saya ada sih saudara yang pernah kerja di tahun 80-an tuh di Kalimantan, dia bawain. Dia cerita pohon pasak bumi yang dia temuin karena dia ketemu sama orang-orang kampung gitu ya. Dikasih tahu ini pohonnya itu 5 orang ini merentangkan tangan itu nggak nyampe. Dalam artian besarnya itu luar biasa. Diameternya aja berapa meter itu berarti ya. 5 orang itu pengennya berpelukan gitu loh ya. Tangannya itu nggak pernah ketemu. Oh, padahal 5 orang itu ya? Iya, berarti saking kan besarnya. Iya. Dan itu harus dirobohkan karena memang mau dipakai. Oh, gitu ya. Dibuka untuk ya sekarang jadinya lahan kelapa sawit itu. Oh, gitu. Dia dulu ya. bagian penebangan toh. Nah, dia akhirnya membawakan pasak bumi sampai sekarang masih ada. Pasak buminya ya. Masih berkhasiat sampai sekarang. Oh, gitu. Saya rasakan. Oh, gitu. Kalau pasak bumi ini sendiri sebenarnya diambil apanya, Pak Akrom? Pada dasarnya di akarnya tadi. Oh. Jadi akarnya, tapi orang juga pakai batangnya juga. Batangnya ya. Iya, tapi yang paling kuat itu di akarnya. Di akarnya sebenarnya fungsinya di situ ya. Iya. Oke, benar sih pasak bumi berasal dari Kalimantan gitu ya. Terus apa bedanya pasak bumi dengan tongkat ali? Nah itu beda istilahnya aja sih Mbak. Kalau tongkat ali itu iya. orang-orang Aceh yang menamakan tongkat ali. Karena tongkatnya Ali itu ya, sahabat Rasul itu lurus, putih. Nah itu kan beliau punya bawaan tongkat ya. Masing-masing sahabat Nabi itu menurut hadis itu kan ada yang bawa tongkat. Nabi sendiri pun juga bawa tongkat. Tapi tongkat di sini waktu itu kan untuk bela diri juga. Nah kalau lah di kita itu kan ya jadi tombak itulah. Tombak pendek lah istilahnya ya. Iya. Nah itu makanya karena warnanya putih, ya, kan kayu pasak bumi itu kan juga putih. Betul, pasak bumi putih kalau di sini dilihat semawin di Google ya. Ya. Pasak bumi ini juga bermanfaat untuk meningkatkan massa otot pria dan wanita. Juga dipercaya meningkatkan kekuatan tulang hingga membantu mencegah osteoporosis gitu ya. Waduh, manfaatnya banyak banget ya. Tapi ingat loh Dolor, itu dia asal ambil terus nuang begitu enggak ya. Tetap ada aturannya ya Pak Akrom ya. Herbal itu apa bisa dikonsumsi sembarangan gitu, nggak bisa ya Pak Akrom ya? Kalau kita paham efek-efeknya ataupun khasiatnya ataupun sinergi dengan herbal lain ya nanti aman ya. Ya tapi kalau asal-asalan kita nanti bisa saling menguatkan atau melemahkan. Malah bisa melemahkan. Iya, makanya
yang satunya menguatkan, satunya melemahkan ya komposisinya banyak yang melemahkan, efek yang diharapkan ya enggak ada, kayak minum air putih aja walaupun warnanya berbeda, tapi khasiatnya enggak ada. Makanya di sini yang perlu kita tahu itu kan sinergisitas dari masing-masing herbal. Kalau kita tahu ya kita kombinasikan, akhirnya saling menguatkan nanti, tidak saling melemahkan efeknya. Nah, makanya di sini komposisinya ini yang paling penting yang kita harus tahu. Kalau di Cina karena berdasarkan sucu ada sistem pengobatan itu jenderal, perwira, prajurit, penggembira. Nah, maksudnya apa? Yang diutamakan itu yang apa? Kita mau nyari apa? Kalau penguatan ya cari herbal yang sifatnya penguat. Nah, nanti perwiranya apa? Yang mendukung jenderal. Jenderal itu kan kalau perang kan mintanya kan ada tentara, istilahnya kalau di ini artileri itu kan bom-bom besar ya kan. Terus kemudian kavaleri itu kan yang berkendara, yang cepet-cepetan dulu kan kuda. Nah, terus kemudian ada yang bagian panah, nah, kan itu pendukung perwira-perwiranya. Nah, ini kalaulah kita mau menguatkan sistem otot kita ya, yang nomor satu itu. Terus kemudian otot itu kan dibentuk dari pencernaan yang sehat. Nah, otomatis perwira-perwiranya adalah yang mengobati untuk si pencernaan. Nah, itu pembuangannya apa? Nah, ini kan penggembira. Nah, ini biar nanti nggak terasa pahit, itu penggembira itu. Nah, sifatnya yang seger ke. Kalau kayak pasak bumi kan pahit nih. Pahit itu ya, kalau pasak bumi. Ya, kalau kita bilang penggembiranya apa? Ya, sebenarnya madunya itu bisa menjadi perwira, juga bisa menjadi jenderal, bisa menjadi penggembira juga. Makanya rasanya kan ada semriwing pahit, kemudian akhir-akhirnya kan ada manisnya, ada madunya. Makanya di sini nih akhirnya komposisinya saling menguatkan, ibarat suatu tentara itu lengkap sudah. Gitu. Betul. Nah, sifatnya di sini untuk kunyit atau kunir atau koneng, ya, istilahnya daerah-daerah itu kan macam-macam. Nah, kunirnya sendiri adalah antibiotik. Jadi dia nanti ya kalaulah memang di tubuh kita kan selalu ada bakteri jahat. Nah, dia nanti akan menyeimbangkan. Bakteri jahatnya tidak berkembang dengan leluasa, dibantu dengan kunir, akhirnya nanti tidak terlalu hebat lah. Terus kencurnya sendiri dia lebih mengarahkan ke pernafasan ya. Ya, jadi nanti kalaulah memang ada yang batuk-batuk, madu pahit dari Mahameru Pro ditambahi kencur, baik untuk pernafasannya. Tapi kalau untuk kunyit atau kunir, dia nanti untuk daya tahan tubuh, karena sifatnya kunir sendiri antibiotik yang kuat. Nah, terus kemudian dia sendiri juga merangsang pembentukan sel-sel baru, alias regenerasi sel meningkat. Nah, dari sini untuk menjaga kesehatan aja sih, monggo silakan. Apalagi cuaca saat ini lagi kurang enak ya. Iya, kadang-kadang mendung, tahu-tahu panas lagi. Akhirnya tubuh kita capek, akhirnya kebiasaannya terus minumnya dingin. Nah, dari situ jadi radang tenggorokan. Makanya di sini supaya lebih oke ya pakai kencur tadi, setuju saya. Dengan Mahameru Pro madu pahit ditambah kunir, kencur, monggo. Berarti boleh ya untuk dicampur ya. Kalau ditambah dengan temulawak bagaimana, Pak? Ditambah dengan temulawak. Maksudnya madu pahit, madu pahitnya tambah temulawak. Ditambah temulawak. Pada dasarnya enggak apa-apa, karena temulawak sendiri dia itu kan larinya nanti ke liver ya, memperbaiki kinerja liver supaya enggak terlalu lelah. Sedangkan liver sendiri fungsinya sangat banyak. Nah, samping salah satunya adalah menetralisir racun. Jadi dia dalam menetralisir racun itu kan dia capek. Nah, apalagi yang kita makan itu pengawet banyak, ya kan? Tapi harus dilihat dulu ya. Mungkin kalau pakai temulawak itu kita melihat kondisi pencernaan kita tidak enak gitu, kan baru pakai temulawak ya Pak Akrom ya. Kalau sehat-sehat saja ya sebisa mungkin janganlah gitu ya. Cukup ya Mahameru Pro madu pahitnya sudah cukup, untuk pencernaannya sudah cukup. Tapi kalaulah memang kondisinya tidak nyaman banget, ditambahi temulawak monggo. Tapi temulawaknya nggak usah banyak-banyak, 1 keping atau 2 keping aja. Ya itu 1 keping atau 2 keping, nanti diseduh dengan air hangat. Nah, air hangatnya itu nanti bisa ditambah dengan Mahameru Pro madu pahit. Ini untuk penyembuhan pencernaan panjenengan begitu ya, kalau ada keluhan
Ini ada tentang kelenjar getah bening, Pak Akrom. Sebenarnya apa kelenjar getah bening itu dan bagaimana untuk cara mengatasinya? Monggo Pak Akrom. Kelenjar getah bening itu adalah salah satu sistem daya tahan tubuh kita yang adanya di tekuan-tekuan sendi. Sendi ya? Sendi-sendi ya. Contohnya di ketiak, di selangkangan, di belakang lutut, di kalau tekuan di siku. di leher itu Iya Pak Akrom. sama. Leher kan karena leher itu kan tekuan-tekuan juga. Sendi-sendi kan. Karena leher kita ada 7 ruas tulang. Nah, di situ kan mudah kita nengok-nengok kan lebih mudah. Nah, di situ paling banyak malahan. Kenapa? Gitu ya? Ya, karena dia dekat dengan tenggorokan. Nah, tenggorokan itu kan yang berhubungan langsung dengan dunia luar. Nah, makanan, minuman, itu kan. Nah, itu kan banyak sekali kemungkinan bakteri-bakteri ataupun virus. Makanya di situ kelenjar getah bening paling reaktif adalah di tenggorokan. Makanya kalau sudah ada gerenjel jangan dipijit-pijit ya. Malah tidak boleh ya? Iya, kalau dipijit nanti berbahaya karena dia nanti akan produksinya makin banyak, terus akhirnya karena dia tidak ada lawan, akhirnya dia perang sendiri. Istilah penyakitnya jadi autoimun. Nah, autoimun di sini banyak sekali macamnya. Salah satunya leukemia. Leukemia itu darah putih yang menyerang balik ke tubuhnya. Itu banyak sekali orang sekarang itu yang kena itu. Artis-artis saja juga banyak. Iya. Nah, itu kenapa ya bisa jadi dari makanannya, dari gaya hidupnya lah ya. Nah, terus kemudian bisa jadi juga karena seringkali karena ya kalau kita melihatnya di artis kan nggak boleh capek kelihatannya karena show-nya banyak sekali. Iya. Makanya mereka tuh kan meningkatkan daya tahan tubuh terus. Konsumsi hal-hal yang sifatnya itu. Akhirnya apa? Daya tahan tubuh meningkat terus. Tapi ya itu tadi tidak diimbangi dengan olahraga, menggerakkan tubuh, akhirnya ya perang sendiri ya akhirnya ya. Ya banyak sekali itu kan penyakitnya kayak orang-orang kaya tuh ya. Iya, autoimun itu ya. Almarhum Bu Ani kan juga begitu. SBY. Iya betul. Nah, makanya di sini makanan-makanan kita jangan diforsir terus ya. Makanya di sini walaupun itu menjaga daya tahan tubuh kita, tapi sebaiknya kita bijaksana lah ya. Jangan setiap hari diminum dengan komposisi 2 kali atau 3 kali itu kan untuk pengobatan. Kalau lah untuk menjaga itu cukup 1 kali aja. Cukup 1 kali saja kalau untuk pencegahan ya. Makanya Mahameru Pro itu ya kalau hanya untuk mencegah kita nggak jatuh sakit ya cuma 1 kali aja. Betul. Jadi jangan setiap hari diminum dengan takaran lebih dari 1 kali. Ya. Itu nanti merangsang juga imun kita menjadi galak. Akhirnya jadi autoimun tadi. Oh gitu ya. Jadi memang ada aturannya. Kalau untuk pencegahan saja tidak perlu. Bahkan mungkin kalau 2 hari sekali gitu tidak apa-apa ya untuk pencegahan ya. Mahameru Pro-nya 1 sendok gitu aja. Sementara untuk kelenjar getah bening ini biasanya tanda-tandanya ada benjolan itu ya Pak Akrom ya? Iya, betul. Dan itu benjolannya terasa sakit nggak itu? Nggak sakit. Tapi dia nanti kalau lah diuak-uak istilahnya ya. Disentuh terlalu sering disentuh dia akan membesar. Jadi mending dibiarkan saja. Dibiarkan aja. Biasanya kalau ada gejala lain, semisal gregesi apa-apa gitu, kalau sudah meningkat Mbak biasanya. Jadi kelenjar getah bening itu kalau sudah bereaksi lebih itu membuat tubuh kita itu ya kayak panas dingin. Tapi kalau diukur nggak terlalu panas sih, tapi perasaannya aja. Gitu. Terus kemudian jadi ya berat juga ke badan rasanya ya. Nah itu makanya ini sebenarnya cara mengatasinya gimana ya? Kita menggerakkan sendi-sendi kita itu dengan senam itu aja nanti dia akan ambiar sendiri ya. Oh gitu. Ada dibarengi dengan minum apa gitu mungkin ya? Pada dasarnya nggak usah. Oh gitu. Karena itu ini kan dia kan kalau saya suka memberikan gambaran getah bening itu kan seperti tentara. Ya, kalau di Indonesia ini coba kita lihat di tingkat negara ada TNI kan, kemudian di tingkat provinsi dia nanti ada Kodam, ya kemudian di kabupaten ada Kodim, di kecamatan ada Koramil, ya kan, terus di tingkat desa ada Babinsa. Nah itu kan berarti setiap wilayah mempunyai sistem daya tahan tubuh. Kalau ada di tubuh kita ya, sistem daerah itu pasti punya. Nah di getah bening itu semacam
markas gitu ya. Kalau markasnya diperbesar berarti kan tentaranya makin banyak. Iya betul. Kalau makin banyak berarti kemungkinan ada huru-hara. Nah, kalaulah nggak ada huru-hara tapi tentaranya banyak terus markasnya diotek-otek, nah tentaranya kan iso gebuk-gebukan dewe gitu. Nah kayak gitu. Kenapa? Dipanas-panasi dari luar. Nah gerak pijit-pijit atau usuk-usuk di daerah getah bening itu kalaulah lagi bengkak itu berbahaya. Tapi kalaulah kita enggak, ya kayak kita nih udaranya kayak begini nih enggak nyaman gitu ya, tenggorokan kita kan sering kan kering. Betul. Nah itu dilakukan senam untuk khusus leher nanti akan lebih nyaman. Nggak usah dipijit-pijit sebenarnya karena nanti di situ ada banyak pembuluh darah dan saraf-saraf di leher kita. Kalau lah nggak tahu ilmu saraf ataupun urat saraf itu berbahayanya dia nanti akan menggeser saraf-saraf itu, akhirnya kita nanti jadi bermasalah. Di leher kita itu kan penghubung antara otak dengan tubuh. Sarafnya otomatis banyak sekali. Makanya leher itu hati-hati kalau lah pijit-pijit. Kalau nggak berani itu ya kita gerakkan pemanasan khusus untuk leher aja lah, cukup itu sudah. Makanya di sini hati-hati ya untuk siapa saja yang kalau ada merengkel di leher, di bawah tenggorokan ya, di dagu gitu ya. Itu biarkan saja. Biarkan saja ya. Iya. Apa boleh sih sebenarnya minum rebusan temulawak itu dicampur dengan kunir? Jadi temulawak itu dicampur dengan kunir boleh nggak? Kalau boleh 1 minggu itu harus berapa kali gitu? Ya. Soalnya juga harus ada aturan ya sebenarnya Pak Akrom ya. Monggo dijelaskan Pak Akrom. Temulawak sama kunir itu boleh digabung. Dia nanti saling menguatkan ya. Sifatnya itu kan mirip dia tuh. Nah, temulawak itu lebih mengarahkan dia nanti ke liver, kalau kunirnya itu kan ke ininya ya, ke sistem saluran dari yang namanya apa tuh, empedu ya, dari empedunya sendiri. Dia nanti menjaga produksinya nggak terlalu banyak dan dia sebagai antibiotik. Jadi boleh dicampurkan tapi komposisinya jangan terlalu banyak-banyak. Kalau kunyit itu cukup 1 kelingking ya. Kunyitnya ya. Nah, kalau satu orang 1 kelingkingnya, 1 ruas kelingkingnya sendiri. Kalau lah temulawaknya nanti 1 jempol. Jadi nggak terlalu banyak. Kalau lah untuk harian dan kalau lah mau diminum seminggu sekali aja cukup. Karena kalau setiap hari nanti jenengan kewalahan nanti. Betul. Kewalahannya apa? Bawaannya lapar terus. Karena dia meningkatkan kinerja dari pencernaan. Nanti bilangnya, wah aku mau minum temulawak jadi tambah bobotku. Kan repot nanti malahan. Jadi 1 minggu cukup 1 kali aja ya. Kalau sakit mah ini sebenarnya bahaya apa tidak ya Pak Akrom ya? Sakit mah ya? Ya, pada dasarnya sakit mah kalau didiamkan, dalam arti tidak ada penanganan itu akan berbahaya. Kenapa? Karena nanti dinding pembungkus dari lambung itu tipis. Nah, setelah itu ada pembuluh darah. Nah, kalaulah dinding pelapisnya itu sobek, istilahnya ya, lepas, akhirnya pembuluh darahnya yang akan pecah. Nah, di sini nanti jadi buang air besarnya hitam. Walaupun kita nggak makan coklat itu nanti nya jadi hitam. Jadi hitam ya. Kayak aspal begitu. Oh gitu. Itu berbahaya ya Pak Akrom ya. Ya, itu tandanya bahwa ada perdarahan di lambung atau mungkin di bawahnya lambung mungkin bisa. Tapi yang paling banyak adalah di lambung. Nah, nanti kalau itu nggak ditangani ya rembes terus, nanti HB-nya bisa habis. Itu kejadian juga kemarin dulu tetangga saya itu ya karena mengkonsumsi apa saya nggak tahu, tapi yang jelas dari saudaranya saya tanyain, kalaulah dia itu merasa overweight, kegedean badan, akhirnya mengkonsumsi obat-obatan diet. Nah dari situ dia merasa perutnya nggak enak, bilanglah ke kakaknya, terus habis itu ya dicek nyatanya HB-nya cuma 3 itu kemarin tuh, jadi ndak keburu. Oh gitu ya? Ya 2 malam tok. Oh gitu? Iya, ke rumah sakit 2 malam nyari darah itu enggak maunya itu 5 liter tapi dapatnya cuma 2 liter apa berapa, tapi akhirnya enggak keburu. Oh gitu ya? Iya, makanya di sini pecahnya pembuluh darah di lambung itu sangat berbahaya. Nah, di sini kalaulah kita enggak segera tangani ya itu tadi. Makanya kalaulah kita sakit lambung itu yang paling berbahaya itu ya. Nah, nanti sebelum ke arah situ ada GERD, gastroenteritis reflux disease.
Atau biasa dikenal dengan apa itu? GERD itu. GERD, ya. GERD itu. Ya. Hati-hati loh ya kalau sudah terkena itu kan gitu. Iya. Itu biasanya yang suka-suka pedes itu apa bisa sih ke situ ya Pak Agrom? Pada dasarnya ya nggak secara langsung ya Mbak. Oh gitu ya. Karena GERD itu kan GERD itu ya. Itu terjadinya tuh kan sphincternya atau klepnya yang di atas itu membuka. Kalau kita nelen kan dia membuka. Begitu kita nggak menelen, klep yang di tenggorokan di pangkal dari lambung itu nutup. Nah kemudian diaduk. Ya ibaratnya tutup. Kalau di botol itu terus dikocok kan harus rapat. Kalau nggak rapat gimana? Ya dia naik. Nah asam lambungnya itu kan sifatnya merusak atau korosif. Nah saat dia terproduksi banyak, kemudian diaduk kan di dalam lambung itu. Nah klep yang atas atau tutupnya itu ndak nutup rapat, akhirnya asam lambung ke tenggorokan, maka rasanya terbakar karena sifatnya korosif tadi. Ya kayak kalau kena itu asam asetat ya. Asam asetat itu orang kenalnya asam sulfat ya. Asam sulfat itu air aki. Itu kalau kena kulit kan gatalnya minta ampun itu. Nah asam lambung di tubuh kita itu asam HCl namanya. Nah itu membakar, rasanya tenggorokan itu terbakar. Nah itu nanti kalaulah di situ akhirnya ya menjalarnya itu luar biasa. Ya bisa ke jantung juga sih. Makanya dulu yang di Indonesia juga dokter loh beliaunya itu juga kena GERD akhirnya meninggal juga. Karena itu larinya ke jantung. Oh gitu ya. Nah makanya di sini sakit mah jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Makanya di sini usahakan makan teratur. Awalnya betul, itu. Terus kemudian jangan memicu yang terlalu pedas. Nah gitu. itu nanti kalau pedas asam lambung terpicu untuk terproduksi loh itu. Nah, makanya di sini harus hati-hati bagi yang suka pedas. Nah itu bagaimana dengan YouTubers itu ya? Yang makan lombok seperti itu ya Pak Agrom ya. Sepertinya makan lombok itu seperti makan permen gitu, nggak ada pedes-pedesnya gitu ya. Nah itu mengerikan itu, kalaulah ya bisa jadi itu kan YouTuber itu ya kayak untuk konten biar dapat follower banyak kan nekat kadang-kadang. Ya. Tapi kalau habis itu tumbang kan banyak itu. Oh gitu ya? Iya, dibalik pembuatannya konten itu ternyata habis itu mereka tumbang juga ada ya? Ada banyak. Itu kan ada itu yang punyanya siapa tuh yang artis terkenal itu. Dia dirawat sampean. Dirawat 5 hari. Oh gitu ya. Karena ditantang mau kan habis itu dia dirawat di rumah sakit ini 5 hari. Karena lambungnya tidak kuat ya? Iya, lambungnya tidak kuat, meradang di endoskopi. Itu ya orang terkenal itu, artis-artis itu kan itu pernah itu ada kok. Istilahnya behind the scene-nya itu loh ya. Di balik layarnya itu akhirnya dia tuh panik gitu. Akhirnya 5 hari dirawat, dipuasakan dia. Karena lambungnya meradang, merah total seluruh ini. Itu karena lombok itu ya. Iya, terus akhirnya kalau itu pelindungnya yang tadi saya ceritakan pecah, sobek, ya perdarahan ya bebat lah yang jelas. Bahaya ya Pak Agrom ya. Makanya di sini hati-hati kalau pedas ya ojo ditantang, ojo gengsian lah. Betul. Sebenarnya yang bisa mengukur kekuatan kepedasan itu kan kita Pak Agrom. Ya kan? Kalau sudah pedas ya berhentilah gitu ya. Lagian kenapa sih harus disiksa tubuh kita? Tubuh kita ini sudah berapa tahun loh nemenin kita ya Pak Agrom ya. Harus. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Makanya jaga kesehatan sebelum sakit ya, secara rutin lah bisa minum Mahameru Pro Madu Pahit karena kandungan di situ kan sangat aman sekali. Tadi kembali ke getah bening, Win penasaran tentang getah bening itu Pak Agrom. Jadi biasanya getah bening itu gejala awal munculnya bagaimana itu? Apa ada langsung benjolan? Apakah ada getah bening itu yang berbahaya atau dibiarkan saja nggak apa-apa? Atau perlu pemeriksaan lanjut Pak Agrom? Yang perlu pemeriksaan lanjut itu yang semakin lama semakin besar Mbak. Oh gitu ya. Jadi diperhatikan aja. Kalau kok semakin hari semakin besar dan sakit. Ya kalau sakit itu segera diperiksakan juga. Ya, kan itu kan kalau mbah-mbah dulu kan sekelen ngarani. Nek selangkangan atau neng kelek iki nek benjol wis jarno ae, aja mbok utik-utik kuwi sekelen kuwi kekeselen kowe. Oh gitu. Ngelancer. Iya, ngelancer. Itu bisa juga karena kecapean. Ya namanya anak-anak biasanya itu ngelancer itu kan anak-anak biasanya. Betul. Nah
kecapean lari-lari, loncat-loncat, itu kan gerakannya yang di sekitar situ kan seperti ya diaktifkan gitu loh ya. Makanya loncat-loncat itu penting. Kalau kita agak nggak sehat, coba kayak skipping gitu ya, kayak loncat tali itu beberapa aja ya. Sampai 20 kali kan nanti kan tubuh kita kan keringatnya luar biasa. Dan itu pertanda bahwa sistem kelenjar getah bening itu bereaksi terhadap gerakan kita, sehingga nanti yang dianggap itu musuh, dia akan kejar, dia selesaikan. Makanya dibuang lewat keringat. Nah, saat itu kalau keterusan dia sangat aktif, akhirnya jenenge wong lek rondo ora enek sing di anuan terus jelalatan malian. Sangat curigaan. Ada orang dicurigai lah, langsung nggak ditanyain digebukin ya, itu kan karena apa? Ketakutannya yang meningkat, terus akhirnya ya jadinya autoimun tadi, Mbak. Makanya di sini kalau ada kelenjar getah bening yang di selangkangan, di belakang lutut, di siku ya, terus kemudian di ketiak, di leher atau di belakang telinga, kalau ada benjol dipegang 1 hari 2 hari kok nggak bertambah, biarkan saja. Tapi kalau ada nyeri bertambah besarnya, terus kemudian ada panas meningkat, sebaiknya diperiksakan. Karena itu nanti khawatirnya ada infeksi berlanjut. Dan itu membahayakan ya Pak Akrom ya? Bisa. Kok sampai bisa operasi itu kenapa Pak Akrom? Nah, kalau itu sudah sangat membesar dan dia tidak terkontrol biasanya. Itu operasi itu sebenarnya awalnya untuk istilahnya itu sitopatologi, untuk ngecek bahwa itu termasuk bahaya atau tidak. Tapi kadang-kadang ya, karena apa? Kalau lah bengkak, biasanya dokter akan membiarkan dulu. 3 hari lagi coba dicek lagi ke sini. Saya cek besarnya nambah apa enggak. Tapi kalau lah menambah atau tambah keras, itu dokter menyarankan biopsi. Istilahnya biopsi ya, untuk cek sitopatologinya. Ya, dia itu berbahaya atau tidaknya. Nah, kadang-kadang kalau lah udah begitu ketahuan, itu grade-nya biasanya kalau lah memang ini ya berbahaya, grade-nya naik langsung. Karena ibaratnya ya itu tadi markas yang lagi diobrak-abrik, ya tentaranya kan yang ngamuk juga. Akhirnya pindah di lain tempat dan dia makin galak. Nah, makanya di sini kalau lah udah ada benjolan, raba ada benjolan, lunak, nggak mengeras, biarkan aja ya. Kalau suhu tubuh ndak meningkat, aman, gitu, ya, terus biarkan. Kemudian ndak ada keras, ndak istilahnya ndak panas, ndak nyeri, ya wis, biarkan aja. Ya. Nanti istirahat, konsumsi yang nilai gizinya bertambah. Akhirnya istirahat, intinya cuma istirahat dulu. Istirahat yang cukup ya. Ya, ditambahi kalau lah kemarin biasanya itu kurang istirahat kalau begitu tuh. Kelelahan, awal dari kelelahan. Kalau 3-4 hari kok masih kok ditambah suhu terus naik, nyerinya ada saat ditekan lagi. Nah, itu sebaiknya ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan dan nanti supaya nanti lebih pasti ya pengobatannya. Berarti tentang kelenjar getah bening gitu tadi ya untuk dulur. Dan Mahameru Pro Madu Pahit, sekali lagi ini menggunakan pelarut air tanpa IG ya, jadi aman untuk diminum, jadi aman untuk ginjal panjenengan. Mahameru Pro Madu Pahit ini sendiri merupakan madu pahit yang berkualitas dulur, yang sangat aman dan tentunya dipadu-padankan dengan beberapa bahan rempah berkualitas tinggi dengan alat yang terjamin kebersihannya, pembuatannya, pengemasannya itu hingga menghasilkan produk yang berkualitas tinggi juga. Mahameru Pro Madu Pahit bisa meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian memelihara juga hati panjenengan gitu ya. Seperti kita sering banget membahas tentang hati, itu juga harus hati-hati. Hati itu bisa organ tubuh dan juga bisa perasaan kemarin ya Pak Akrom ya. Kita sempat membahas ke situ ya. Dan itu perlindungannya juga benar-benar harus diperhatikan ya, karena ini juga vital kan hati di organ tubuh kita ya Pak Akrom ya. Karena hati itu kan ya memproduksi sel-sel darah juga. Kemudian dia menetralisir racun, nah kan. Siapa yang mau bisa menetralisir racun kalau ya cuman yang namanya ginjal kan membuang tok istilahnya, membuang racunnya. Betul. Dia membantu, dia bekerja sama dengan paru-paru membuang racun apa yang sudah disisihkan oleh liver tadi atau hati, yang di kulit dirupakan menjadi keringat. Makanya di sini kalau kita nggak berkeringat hati-hati malahan. Oh gitu ya? Iya. Emang ada yang tidak berkeringat itu Pak? Ada.
Oh gitu. Di pengalaman saya, waktu saya kuliah itu, kuliah kesehatan itu saya enggak menemukan tanda-tanda nggak berkeringat itu menjadi gangguan dari ginjal ya. Tapi saat saya kerja, lingkungan saya kan dekat dengan unit saya kan di gawat darurat. Nah, sebelahnya bagian hemodialisis. Nah, di situ yang baru-baru cuci darah itu saya tanyain. Masih berkeringat, Pak, Bu? Enggak. Sejak kapan? Dia inget-inget aja. Besoknya baru dicuci darah yang kedua. Ya, dia kan Senin Kemis, Yang hari Kemisnya dia pas ketemu saya lagi, ya Mas, aku ingat Mas, 3 bulan sebelum saya divonis untuk cuci darah, saya itu enggak bisa keringatan. Oh, gitu. Itu yang saya tanyakan itu bukan 1-2 orang, itu saya survei sendiri lah ya. Saya melakukan suatu survei kecil-kecilan untuk diri saya sendiri, saya catat orangnya hafal semua, setiap seminggu 2 kali cuci darah. Cuci darah ya. Iya, dan pendaftarannya waktu di rumah sakit saya kan di UGD. Jadi saya sering kali kalau pagi-pagi itu ya, kalau dinas malam itu sering mendaftarkan beliau-beliaunya itu. Jam 6 mereka sudah datang karena cuci darahnya jam 7, itu jam 6 sudah daftar, udah ngantri. Bahkan ada dari malam, dari jam 8 itu tidurnya di emperan UGD itu ada itu. Ada ya. Saya apal itu bapak-bapak itu. Karena apa? Anak-anaknya pagi-pagi udah kerja nggak bisa nganterin, jadi antarnya malam. Ada segitunya Iya. ya Pak? Minggu malam itu sudah diantar ke rumah sakit. Gitu saya kan sering dinas malam itu Iya. Minggu. Jadi nemenin saya. Pak, saya temenin ya. Oh ya Pak, duduk di kursi pasien gitu itu ya, duduk sambil tidur gitu. Itu sakit ginjal ya Pak? Iya, cuci darah, untuk antri cuci darah. Dan itu saya tanyain ya itu tadi, nggak keringatan. Makanya di sini kalau kita nggak berkeringat itu hati-hati. Hati-hati ya. Ya, makanya kalau berkeringat bersyukurlah. Karena dengan berkeringat kita berarti ginjal kita aman ya. Ginjal berkoordinasi dengan paru-paru itu oke. Koordinasinya ini ya. Karena keringat itu kan yang menghasilkan kan paru-paru. Paru-paru kita itu kan kalau kita aktivitas menggigil gitu otomatis kan keringat juga mengucur ya. Nah itu kan koordinasinya dengan ginjal karena ginjal bagian airnya. Karena paru-paru kan kalau kita olahraga kan panas. Supaya dia tidak panas, air dioper ke sana kan sama ginjal. Nah kalau akhirnya keringat lah yang muncul. Jadi ada koordinasi antara paru-paru dan juga ginjal ya. Jadi bersyukur kalau kita masih bisa berkeringat dan hati-hati kalau kita tidak berkeringat ya. Karena di situ ada gejala ginjal kita berarti bermasalah gitu ya Pak Akrom ya. Ya koordinasinya tadi ya nggak oke. Kalau koordinasi nggak oke kan lama-lama ke ginjalnya atau ke organnya atau yang ya kalau kita ibaratnya kerja koordinator jenengan kalau aku gitu kan koordinasinya nggak baik kan jenengan ngomong apa aku ngomong apa kan ya nggak nyambung akhirnya kan rusak kan. Betul ya, yang rusak ini jadi sopo tuh gitu. Iya karena nggak nyambung. Iya itu tadi. Oke Kak Akrom, kita harus pamit. Sebelum pamit mungkin mau ada yang disampaikan. Silahkan. Berhubungan dengan tadi ya koordinasi di dalam sistem tubuh kita. Apapun yang tidak beres, yang tidak biasanya wajib dicurigai, waspadai. Ya, terus kemudian apapun yang terjadi, syukurilah bahwa itu masih baik di dalam tubuh kita. Keringetan, ya kan, kemudian gemetar, rasa ngantuk, nguap-nguap itu pertanda bahwa tubuh kita itu sebenarnya perlu perhatian lebih. Kalau nguap-nguap biasanya oksigen kurang di otak. Makanya sering-seringlah nafas panjang. Tarik nafas ditahan 1, 2, 3 lepas. Nah itu nanti supaya oksigenasi ke otak sehingga nanti saat kita berkendara itu ya istirahatkan dulu sebentar. Jangan dipaksakan ya. Nanti kalau micro sleep habis kita. Nah itu makanya setiap apapun yang terjadi dalam tubuh kita waspadai. Setiap apapun yang terjadi syukuri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita selalu sehat dan selalu ingat atas nikmat dari Allah. Amin. Terima kasih untuk Pak Akrom. Dan sekalian juga Win harus pamit dari Bicara Sehat bareng dengan Mahameru Pro Matupait. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.